ini misalnya ketika A-nya sudah habis, maka X-nya bisa kita ganti dengan A0, sama dengan A0. Maka A kali B0 min A0 plus B kali A0 min A0 sama dengan 1. Ini kan hilang. Ini kan sama dengan 0. Maka tinggal A B0 min A0 sama dengan 1. Atau A sama dengan 1 dibagi ini A0 min B0. Ini jadinya. Lalu yang kedua, ketika misalnya X sama dengan B0 atau ketika reaktan B itu sudah habis. Maka sama tadi, maka A sama dengan B0 min A0 plus B A0 plus B0 sama dengan 1. Atau ini kan berarti ini 0 ya. Ini sama dengan 0. 0 gitu, maka B sama dengan 1/A0 min B0. Ini yang kedua. Oke, sepertinya lebih jelas dibanding yang tadi ya, pelan-pelan. Oke, gitu. Paham ya dengan A sama dengan ini dan ini. Nah, ini yang kita manfaatkan di next tadi mana? Nah, ini. Tadi kan mula-mula kita punya ini kan, nah ini tadi mana? Nah ini kita ganti dengan ini, A-nya kita ganti, A-nya kita ganti. Nah, apa tadi? Sorry. Jadi ini 1/AX. Nah ini ya, ini 1/A0 min X kali B0 min X sama dengan K dt. Ini, nah, yang ini 1/A0 min X kali ini, itu kita ganti dengan ini. A/A0 min X kali B per B0 min X. Di mana A-nya kita ganti ini, A-nya kita masukkan ke sana. Ya. B-nya kita masukkan ke sana. Itu. Ya, A-nya sama dengan 1/B0 min A0, ini 1/, sehingga kalau dituliskan jadi ini. Nah, tadi plus. Sebentar, kok langsung ini ya? Bentar, carikan dulu linknya. Oh, ini salah, ini bukan A0 min ya. Apa? Tidak tahu kok tadi dulu. Sorry, di rumah tuh begini, yang nanya ya. Oke, jadi ini di yang apa ya, A0-nya dimasukkan ke sana, jadi kan ini A ya, 1/B0 min A, yang B-nya 1/A0 min B ya. Kemudian itu bisa kita geser. Ini mestinya bukan bukan A0, ini B0 mestinya. Jadi kan ini kan 1/A0 B0, ini 1/A0 ya. Kemudian ini bisa dikeluarkan ke sana sebagai panta. Tinggal yang ini permen. Jadi itu kalau dituliskan di sini ya. Carikan di anunya. Di apa namanya? Di skip kayaknya. Sebentar, carikan di handout-nya. Nah,
Ini 3. Ini 3. Oke. Ini kelamaan hari ini. Tadi. Ya. Jadi ini dimasukkan ya. Jadi kan A per A0 min X gitu ya. Kemudian ini dimasukkan. Berarti kan tinggal seper B0 min A0 kalikan A0 min X. Kemudian yang ini seper A0 min B0 dikalikan apa namanya? B0 min X. Lalu ini di yang satu, yang apa namanya tadi? Apa? Bentar. Mati. Sebentar ya. Sorry, ada kelas sebelah itu. Anak saya juga Zoom. Oke, jadi ini jadi kan 1 per B0 min X kali A0, B0 min A0 kali A0 min X plus seper A0 min B0 kali B0 min X. Lalu biar sama nih ya, biar sama seper A0 min B0 min A0 atau A0 min B0 itu kita rubah. Ini kan jadi negatif kan bisa. Jadi seper B0 min A0 dan ini seper A0 min B0 itu kan ini bisa kita geser jadi seper min A0 plus B0. Lalu minnya bisa keluar. Jadi seper B0 min A0 itu bisa sama dengan, kalau dikalikan negatif ya, kalikan negatif kan sama dengan min-nya di depan ya dikeluarkan, maka jadi min B0 plus A0 atau A0 min B0, sehingga sama dengan ini, sehingga disamakan seper A0 min B0 atau sebaliknya pakai yang B0 min A0 juga boleh, sama saja. Sehingga nanti kalau kan sama bisa dikeluarkan. Jadinya yang tadi itu, yang ini. Jadi ini salah ya, ini mestinya B. Ini B mestinya. Nah, ini.
Jadi A0 min B-nya bisa keluar, tapi jadi ada negatif di sini, gitu kira-kira. Karena yang ini kan artinya kan seper B0 min A0, gitu. Sehingga kalau ada negatif jadi seper A0 min B0, sehingga sama bisa dikeluarkan ke sana karena konstanta dia. Ini kan dx, jadi terhadap x, ya kan? Konstantanya bisa keluar. Yang tidak ada nilai x-nya itu bisa dikeluarkan dari integralnya. Gitu. Sehingga ini karena konstanta dia bisa keluar, sedangkan yang tetap tetap ada integralnya itu yang ini. Kemudian kalau ada plus di sini, itu integralnya bisa 2 kali. Jadi ini dulu diintegralkan dan ini plus gitu. Jadi ini integral di sini juga bisa. Plus ini. Itu sehingga nanti munculnya adalah ini kan seper A0 min x itu kan integralnya kan ln. Jadi seper A itu kan ln A, seper x ln x ya. Maka ini tinggal jadi ln A0 min x. Ini juga ln B0 min x gitu ya. Kemudian ln begini model ln begini ya, pengurangan itu kan bisa jadi pembagian, maka per. Kemudian yang x di sini kita lihat tadi x-nya berapa di depan tadi. Jadi misalnya ln A0 min x ya, dan B0 min x. Kita bisa lihat di sini B0 min x itu berapa. Nah, ini B0 min x. A0 min x sama dengan A, terus B0 min x itu sama dengan ini sama dengan A, ini sama dengan B, ya kan? Sehingga kalau ln-nya ya ln A0 dari B kan dari B0 ya. Ini sama dengan A, ini sama dengan B. Ini kan mestinya jadinya kan karena ln A kan dari ln A dikurangi ln A0. Jadi ln A dikurangi ln A0. Kemudian yang ini karena dari B0 maka ln B0 dikurangi A0. Sehingga yang ini, yang awal ini, yang ini menghasilkan ini A dan A0, A per A0. Yang belakang ini karena ada tanda negatif, mestinya ini B per A0 mestinya. B per B0. Tapi karena negatif jadi balik. Jadi B dan B. Itu grafiknya. Nah, jadi misalnya kalau ini dijadikan garis linear, ya ini sumbu y-nya, ini sumbu x-nya, jadi panjang kan? Maka harus tahu ini. Ini kalau bikin grafik, sorry kok kayaknya di sini ada grafiknya ya, langsung ada 3 ya. Nah, ini nilai y-nya sepanjang ini, y-nya, ini nilai x-nya, t ini. Ini T, ini sepanjang ini. Nah, itu kira-kira. Diikuti aja logikanya, jadi Anda nggak usah terlalu khawatir dengan matematika panjang ini. Ini memang kalau dari sisi mata kuliah, tugas saya harus saya sampaikan begini, gitu. Tapi nanti untuk penugasan, untuk evaluasinya itu aplikasinya, bukan evaluasi Anda paham nggak matematika enggak. Makanya saya tidak tahu membebani Anda dengan menghafal matematikanya, ya makanya open book saja. Daripada nanti sudah salah matematikanya, ngitungnya tambah salah gitu maksudnya. Penting ya dipastikan saja bahwa matematikanya benar gitu.
Gimana memastikannya? Ya Anda buka buku saja gitu ujiannya. Nggak usah dibebani dengan harus menghafal rumusnya dan sebagainya. Sudah ada rumusnya. Tetapi dari sisi perkuliahan, saya harus sampaikan gimana rumus itu bisa didapatkan logikanya, dan Anda harus paham logikanya. Bukan menghafal rumusnya, tapi paham logika mendapatkan rumusnya. Jadi kalau bahasa seperti kelupaan itu, jadi Anda itu saking pahamnya sampai hafal, gitu. Bukan saking hafalnya sampai nggak paham gitu. Jadi yang penting kepahamannya. Yang penting ada runtut logikanya bisa mengikuti dan paham rumusnya. Masalah menghafal, Anda bisa buka buku, tidak harus dihafalkan. Daripada nanti kuliah ujian Anda ribet-ribet bikin contekan gitu untuk menghafal karena maksa menghafalnya, ya sudah buka buku saja. Soalnya tidak urusan gimana dapat rumusnya gitu, menggunakan rumusnya. Tapi sisi perkuliahan, sisi materi harus disampaikan bagaimana cara mendapatkan. Jelas ya? Maksudnya jelas, bukan pusing-pusing dengan rumusnya yang panjang-panjang itu. Apalagi nanti ada 3, 4 panjang lagi nanti. Ini saja yang paling sederhana. Oke, nah ini kalau sudah seperti ini, nah biasanya orang kimia bermain di situ. Misalnya, ini kalau ada A0 sama dengan B0. Artinya apa? A0 dengan B. Artinya konsentrasinya sama. Konsentrasi A dan B itu sama. Konsentrasinya sama, ya A sama dengan B. Kalau A sama dengan B ya jadi order 2, tapi tipe 1 gitu. Jadi ini jadinya balik lagi seperti yang awal tadi, yang tipe 1 jadinya begini. Nah, ya, kenapa? Karena A dan B itu sama. Jadi sehingga jadinya A2, 2A gitu. Jadi kayak gini. Itu kalau sudah terjemahan tafsir orang kimia begini. Atau yang kedua, ketika ini misalnya B0 artinya nih, panah-panah banyak artinya apa ini? Jauh lebih kecil dibandingkan A gitu. Jadi apa namanya? Jauh sangat lebih kecil dibanding A0. Nah, sehingga nanti apa namanya? Menjadi sangat besar salah satunya atau sangat kecil salah satunya. Nah, kalau misalnya Anda punya satu sangat besar, yang satunya misalnya 1 mol, satunya 1000 mol misalnya. Kan bagi yang 1 mol berubah, misalnya bukan 1 mol, 10 mol misalnya. Satunya 10 mol, A-nya 1 mol, 10 mol. Yang B-nya 1000 mol misalnya. 10 dengan 1000 ya misalnya. Bagi yang 10 mol berubah 5 mol saja, bereaksi 5 mol. Artinya sisanya tinggal 5 mol. Bagi yang yang A yang hanya 10 mol tadi berubah 5 mol itu kan signifikan. Hampir 50% berubah. Tapi Anda bayangkan bagi yang 1000 yang bereaksi sama, cuma 5 mol yang bereaksi. Itu kan sangat tidak berubah, sangat tidak signifikan. Dari 1000 berkurang 5, hanya bereaksi 5 mol. Berarti masih ada 995 mol sisanya. 5 mol itu bagi yang 1000 itu ya sedikit sekali. Itu hanya yang baru 10 dengan 1000. Kalau misalnya yang ini 10 dengan 1 juta misalnya. 5 mol bagi 1 juta itu tidak signifikan. Sangat kecil. Sehingga bisa dianggap diabaikan atau seolah-olah tidak berubah. Karena saking kecilnya perubahan dibanding mula-mulanya. Sudah punya 1 juta, hanya berkurang 5 mol saja. Jadi dianggap atau diabaikan perubahannya. Atau dianggap seperti order 0 tidak berubah. Salah satu reaksinya tadi.
karena saking besarnya dia. Itu, maka itu disebut kalau di kinetika namanya orde semu. Harusnya orde 2, yang A pangkat 1, yang B juga pangkat 1 gitu. Tetapi karena B-nya itu sangat besar gitu ya. Yang tadi saya bilang karena sangat besar dan A itu sangat kecil, jadi sangat besar intervalnya itu ya, atau digambarkan matematika begini, jauh lebih besar dibanding B gitu saja, maka perubahan itu seakan-akan tidak mempengaruhi konsentrasi dari salah satu yang besar tadi, atau gampangnya seakan-akan tidak berubah. Kalau tidak berubah artinya dia ordenya atau konstan. Maka ordenya si yang besar tadi misalnya itu bisa diartikan. Atau sebaliknya ordenya yang salah satu diartikan. Maka dia tinggal jadi punya orde salah satu reaktan atau orde 1. Tetapi itu disebut sebagai pseudo orde atau orde semu, orde pura-pura gitu. Maksudnya pura-pura itu tidak real. Realnya sebenarnya ada ordenya, cuman karena karena konsentrasi besar jadi tidak bernilai order itu, tidak dianggap. Secara matematis ada nilainya, bisa dihitung dia berorder sama matematis, tetapi secara real tidak mempengaruhi order itu karena saking besarnya dia. Apa kasusnya? Kasusnya adalah misalnya kalau Anda punya larutan, reaksi dalam fase pelarut, pelarutnya air atau pelarutnya etanol gitu ya, alkohol gitu. Itu sebenarnya pelarut itu dia mungkin juga bereaksi karena ada reaksi hidrasinya, ada reaksi elektroniknya. Tetapi kan antara pelarut dengan yang terlarut itu kan biasanya kan sangat ekstrim perbedaannya. Kalau Anda misalnya punya asam sulfat HCl, asam sulfat 1 molar. 1 molar itu berapa? Berapa 1 molar itu? Berapa asam sulfatnya, berapa pelarutnya, berapa airnya? 1 molar itu berapa? Yang di kuliah analitik sudah dihitung tuh? 1 molar itu 1 mol per liter, Pak. Mol per liter. Anda bayangkan 1 mol itu berapa 1 mol itu? 1 mol asam sulfat itu berapa mili? Dalam 1 liter, Anda bayangkan gitu. Sehingga jomplang, tidak. Sehingga akhirnya air itu dianggap, pelarut itu dianggap dia tidak punya orde. Padahal mungkin realnya iya dia punya orde. Maka kemudian yang dihitung hanya ordenya si asam sulfat saja. Maka itu dikenal dengan nama pseudo orde atau orde semu. Jadi saya orde semu, reaksi orde 1 semu misalnya kayak di sini ya. Artinya orde 1 dari salah satu reaktan dan ada reaktan yang lain yang sebenarnya punya orde tapi dihilangkan, di skip. Satu contohnya karena sangat besar reaktannya. Jelas ya sampai sini? Oke ya. Jadi kalau yang batas pertama ini sama jadi orde 2 tipe 1 gitu. Tapi kalau yang kalau yang kedua tadi karena salah satunya bisa. Ada yang sampaikan sampai situ kira-kira? Berarti izin bertanya, Pak. Ya, Mbak siapa ini? Saya boleh keluar namanya. Vicky, Pak. Ya gimana, Mbak? Berarti grafik reaksi orde 1 sama reaksi orde 1 semu itu sama, Pak? Karena tidak dianggap kan, jadinya grafiknya dihilangkan. Orde salah satunya itu dihilangkan. Akhirnya kita menghitungnya hanya pakai satu orde saja, satu reaktan saja gitu. Jadi kalau misalnya tadi bereaksi ya, pelarut ya, kita sangat jarang menuliskan pelarut itu dalam reaksi. Gitu. Anda kan kalau reaksi misalnya asam basa, asam kuat, asam kuat, HCl dengan sulfat misalnya, HCl dengan NaOH misalnya. Itu kan ya sudah NaOH saja dengan HCl saja, tidak ditambahkan reaksi airnya kan jarang dituliskan tadi itu. Maka dalam reaksi pun jarang dituliskan karena sangat tadi
yang diperhitungkan itu ya hanya apa namanya larutnya gitu, HCl dan sorbannya tadi. Kita jarang memperhitungkan airnya gitu ya, meskipun mungkin juga ada reaksi serta kinetika juga mungkin pengaruh, cuman tidak itu kira-kira. Jadi baik di persamaan reaksi kadang juga kita hilangkan, di laju reaksi juga biasanya kita hilangkan, sehingga ordernya ya sudah. Bahkan yang dituliskan sekalipun kalau dibilang order semu biasanya juga sudah dihilangkan. Jadi ada air itu misalnya gini, biasanya untuk kasus yang kecil kalau itu namanya. Jadi misalnya Anda reaksi organik substitusi atau kondensasi, itu kan kadang Anda kalau di organik kan sering dengar istilah dalam suasana asam, pernah nggak gitu? Atau dalam suasana basah, pernah nggak di reaksi organik itu? Itu artinya kan diberi katalis asam, diberi HCl, tapi kan sangat-sangat sedikit itu. Nah itu di reaksi dituliskan, jadi plus ditambah H plus atau plus OH minus gitu. Tapi biasanya itu sangat kecil, konsentrasi sangat kecil biasanya. Nah itu ini dalam reaksi dituliskan, tetapi di kinetika kadang dituliskan kemudian dikasih ini order semu terhadap OH minus. Akhirnya di persamaan laju reaksinya dihilangkan gitu. Jadi kadang disampaikan, kadang tidak. Kalau yang kasus besar pelarut itu enggak ditulis, bahkan di dalam persamaan reaksi pun tidak dituliskan. Tapi kalau yang kayak tadi kasus yang kecil justru ya asam atas kan kecil konsentrasinya, itu justru sering dituliskan, tetapi diberi quote ya, diberikan Anda bahwa oh dia misalnya semu terhadap HCl, terhadap asamnya atau katalisnya, berarti artinya nanti di kinetika tidak diperhitungkan meskipun dalam persamaan reaksinya dimunculkan. Gitu Mbak, siapa tadi namanya? Lupa saya. Gitu ya. Nah. Oke, next. Mau lanjut atau sudah? Ya kalau kinetika nyantai saja. Daripada nanti lanjut Anda pusing kan mending. Kalau misalnya dikasih satu contoh soal gitu Pak, saya kalau nggak pakai contoh soal belum kurang bisa mencerna. Saya bilang dari awal, saya selesaikan dulu ini sampai order 3, besok saya kasih contoh soalnya, bagaimana mengerjakannya, biar nggak pusing-pusing begini gitu. Jadi baik, biar nanti, jadi soalnya saya kasih besok gitu. Ini saya selesaikan materinya, nanti gimana ini penggunaannya, gimana cara ngitungnya, bagaimana pakai grafiknya, pakai ini saya jelaskan semua. Kan sudah saya pesan dari kemarin, ini saya kasih dulu materinya biar tugas saya selesai sebagai pengajar menyampaikan materi. Nanti kan Anda ujian mengerjakan soal, bukan mengulang materi. Nah maka tadi saya ajari bagaimana Anda mengerjakan soalnya. Nanti setelah materi ini selesai, nanti ini sampai order 3, nanti saya kasih soal terus. Nanti kita belajar bareng-bareng mengerjakan soal lah. Gitu ya, sepakat ya, Mas siapa tadi? Ada Mbak. Tadi kemarin sudah saya bilang begitu tuh kemarin di awal. Jadi bab ini selesai, nanti kasih soal. Ini saya selesaikan dulu bab ini, dari bab sampai order 3 ya. Tolong bersabar gitu, saya bersabar itu kan begitu saya wanti dari awal tadi kemarin tuh. Tolong bersabar, ini diikuti dulu sampai order 3. Jangan khawatir, nanti saya kasih soal dan bagaimana mengerjakannya, bagaimana contoh di dunia kimia. Ini kan masih di dunia matematika Anda. Masih pakai A, pakai X, pakai ini. Kita kasih yang beneran, yang NaOH, yang COOH, yang pakai ada kimia-kimianya gitu. Gitu ya, tolong bersabar sebentar. Memang begitu, sering saya kan sudah ngajar kinetika kan bertahun-tahun ya apalah. Anda bisa nggak sabar Pak, itu buat apa fungsinya, buat ini orang kimia gitu. Kayak Anda belajar kalkulus kan pusing dong, buat apa tuh Pak nanti? Kalau di KUA nggak tanyain tentang kalkulus apa gitu. Gitu nggak apa-apa ya, seperti itu makanya dari awal saya wanti-wanti tolong diikuti dulu, nanti urusan
soal nanti saya